Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah aksi nyata yang berjudul Mengapa Kurikulum Harus Berubah. Nah, sebelumnya dalam dunia pendidikan adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum. Nah, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikan. Nah, pertanyaannya, apa itu kurikulum? Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada suatu pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Nah, kurikulum itu kompleks dan multidimensi ya. Jadi kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Nah, selanjutnya apa itu peran dan fungsi kurikulum? Nah, apa itu peran dan fungsi kurikulum? Nah, peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Nah, selanjutnya tentu sudah Bapak Ibu guru yang hebat tentu sudah tahu apa itu komponen dari kurikulum menurut Ralph Taylor. Nah, di antaranya di situ ada tujuan, ada konten, ada metode ataupun cara, dan juga ada evaluasi. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya perubahan kurikulum? Kenapa kurikulum selalu dirubah? Kurikulum yang telah kita lalui dulu dari CBSA, kemudian ada KTSP, kemudian ada Kurtilas, dan ini yang akan segera kita laksanakan adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kenapa kok harus berubah? Ini sebenarnya kenapa? Nah, begini. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Jadi kurikulum yang baik, saya tegaskan, ini adalah sesuai perkembangan zaman. Nah, sementara kita telah tahu bahwa zaman akan terus berkembang, maka dari itu kurikulum sudah otomatis akan terus mengikuti perkembangan dan otomatis akan selalu dirubah. Nah, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang. Dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru? Zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, ini sudah jelas. Zaman sekarang ini sudah jelas berbeda sekali dengan zaman kita dahulu, zaman kita kecil. Ini pun baru sekarang. Mungkin dalam satu abad ke depan akan jauh berbeda lagi. Dan tentunya kurikulum akan mengalami berbagai perubahan lagi. Nah, contohnya begini. Pada zaman saya sekolah dulu masih menggunakan mesin tik. Dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan. Dan mengetik saja, semua masih tersimpan di disk gitu ya. Jadi belum bisa ya. Dan coba kita amati anak pada zaman sekarang. Mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Balita saja sudah pandai memainkan handphone. Dan saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Nah, tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita lebih beragam, dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan mereka ingin menjadi ilustrator. Nah, macam-macam. Kalau dulu paling saya jadi dokter, saya jadi guru. Sekarang itu cita-citanya juga berkembang, ingin jadi ilustrator, animasi karakter, kartun, kemudian arsitek, menemukan aplikasi game, YouTuber, dan lain-lain. Nah, itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang.
dan mampu memandang ke depan. Nah, seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dapatkah kurikulum berubah? Ya, kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Nah, selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan. Jadi, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, bahwa intinya kurikulum itu harus berubah karena sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk itu marilah kita hadapi dengan perubahan kurikulum Merdeka Belajar kali ini dengan penuh semangat. Dan yang terakhir, salam guru hebat. Semoga sukses. Selamat pagi.